Masuk frame Kakak Den. Panggil Pak Sudarsono tadi. Pegang dia kulit orang melakukan tidak saya katakan. Kasih kursi satu. Kalau kasih dia tempat apa? Yang dari belakang. Ini Pak Camat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kota Selatan, teman-teman media yang hadir pada saat hari ini. Hari ini Bapak Bupati berkenan memberikan konferensi pers kepada media terkait beberapa isu yang sekarang lagi viral di Kabupaten Selatan. Yang pertama adalah penanganan permasalahan Ibu Guru Supriani, dan yang kedua adalah isu penonaktifan, permasalahan penonaktifan Bapak Camat Baito. Perlu kami sampaikan, yang pertama, pemerintah kabupaten sudah melakukan berbagai tindak lanjut dari kondisi ini. Yang pertama, pada saat permasalahan kasus Ibu Supriani ini, lewat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan juga PGRI sesuai arahan Pak Bupati, ini telah melakukan fasilitasi penanganan terhadap Ibu Supriani. Kemudian lewat Dinas Pemberdayaan Perempuan telah melakukan pendampingan tim psikolog terhadap anak-anak baik korban maupun anak Ibu Supriani dan Ibu Supriani sendiri. Kemudian kemarin pagi Pak Bupati berkenan menerima Ibu Supriani, kepala sekolah dan beberapa teman guru untuk memberikan pandangan wejangan terhadap Ibu Supriani dalam menghadapi permasalahan kasus yang dihadapi ke depan. Kemudian terhadap pencopotan terhadap penonaktifan Camat Baito sudah dijelaskan oleh Pak Bupati pada konferensi pers pertama, yaitu bahwa Pak Camat sejak viralnya permasalahan Ibu Supriani tidak pernah melaporkan kepada Bapak Bupati. Dan yang kedua, terjadi permasalahan perusakan kaca mobil dinas Camat Baito, sehingga baru kesempatan itu Pak Camat Baito melaporkan ke Pak Bupati bahwa mobil dinas kacanya pecah dan membuat ketidaknyamanan dari Bapak Camat, sehingga melaporkan kepada Pak Bupati. Saya kira mungkin ini garis besar yang perlu kami sampaikan. Setelah ini mungkin ada penjelasan dari Pak Bupati, dan silakan teman media bisa menangkap. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama terima kasih atas kehadiran teman-teman wartawan dalam rangka untuk kami beri penjelasan sebagai hak jawab ya. Hari ini kan sudah banyak sekali viral, malah menjurus ke pribadi saya. Jadi yang perlu kami jelaskan adalah soal pendampingan saudara Sudarsono Supriani ke pengadilan, itu memang adalah tugas pemerintah untuk siapapun. Itu kita tidak masalah kan. Tapi ini kenapa kita berhati-hati? Karena ini oknum polisi, jadi bukan polisinya, bukan kesatuannya, oknum polisi ini ya bersengketa sama Ibu Supriani.
Jadi kalau digoreng-goreng seakan-akan saya ini di pihak membenturkan dengan kepolisian secara organisasi. Nah kami di Forkopimda satu kesatuan unsur pemerintah daerah, kita harus saling menjaga semua. Makanya kita dengan tidak merugikan kita tarik dulu. Nomor satu yang saya sesalkan wawancara. Satu saya ditelepon dari Metro, dia wawancara dengan pakaian dinas mengatakan ditembak. Ini kan hal yang fatal. Ini penembakan ini bisa-bisa apa namanya kayak teroris yang turun. Densus 88. Ini kan keresahan ini. Jadi siapa saja tidak boleh kita pergi langsung mengatakan seperti itu tanpa hasil yang nyata. Termasuk teman-teman wartawan, tolong jangan. Ini masalah Kamtibmas daerah. Saya tidak mau daerah saya Sulawesi Selatan dianggap rawan. Saya sebagai penanggung jawab daerah ini saya tidak ingin. Jadi mohon kasus Supriyadi dipisahkan. Sudah berjalan dengan hukum, kami berikan dukungan moral dan materi. Ya. Bukan hanya dukungan moral dan materi. Mari saya panggil lagi, karena ibu tidak takut, tidak. Karena anak-anakmu, keluargamu, bagaimana? Kita berikan. Jadi jangan dibelokkan bahwa saudara-saudara ini karena membela atau mengantar Supriyadi. Lain itu. Persoalan yang ada adalah ini memberikan komentar tanpa diteliti baik-baik oleh yang berwajib untuk mengatakan penembakan, beri komentar penembakan. Sehingga daerah baik itu dianggap ada penembak gelap di sana. Nah, inilah. Sehingga saya tarik dulu, saya turunkan Kasat Linmas, Satpol PP turun. Sekaligus juga untuk menerangkan. Karena pasca Supriyadi selesai sidang misalnya, dihukum ataupun bebas, ini mereka ini keluarga besar dua ini kan berbahaya. Jadi tugas kita panjang ini, bukan hanya persoalan di pengadilan saja. Selesai ini masih ada. Dan kemarin saya juga panggil kepala desa. Dia bilang, wah saya sudah tidak bisa tidur. Berarti kerusakan benar terjadi sana. Sehingga saya ambil kesimpulan, ya sudah bukan camat kita anggap tidak mampu untuk hidup, kita tarik dulu, kita isi dulu. Sebentar kalau sudah tentram mau dikembalikan lagi jangan masalah. Jadi ya ini saya mohon maaf sekali lagi, jangan niat baik saya dipleset-plesetkan karena kepentingan seseorang atau semua. Juga pengalaman buat dia. Menjadi camat itu adalah kepanjangan tangan bupati. Segala sesuatu itu harus disampaikan. Nah, ini kan tanya dia, kapan dia pernah melapor? Tidak pernah. Nanti dia WA saya setelah kaca mobilnya pecah. Komentar lagi di Metro, antara lain Metro yang saya nonton ya. Bahwa ditembak. Wah, ini tidak semudah itu katakan tembak itu ya. Bagi saya anggap serius itu. Karena penembakan itu Pak, luar biasa. Berarti ada teroris di Sulawesi Selatan. Kemudian berkasus dengan kepolisian. Kepolisian bisa menganggap kita ini Pemda ini mengada-ada itu. Mereka yang mengatakan, tapi bupati ya. Jadi saya bukan sama membela bawahnya, institusi kita ini harus sama-sama jaga. Apa semua. Yang jelek itu orangnya, sama juga kita di Pemda ini. Kalau ada yang kurang baik orangnya, personnya. Di polisi juga begitu. Maka saya harapkan ini supaya kita pahami semua, jangan terlalu digoreng-goreng. Saya tadi anak-anak saya bilang, wah kita dibully Pak, nggak apa-apa. Demi niat baik kita nggak apa-apa, Tuhan yang tahu. Mudah-mudahan yang bully saya dia selamat juga. Tapi niat saya murni untuk menenteramkan rakyat masyarakat kita khususnya di Kecamatan Baik. Makanya saya tidak melantik. Saya tarik sementara pembinaan. Turunkan ini.
Kalau sudah nyaman, baik, dia sadari lagi, kita kembalikan. Itu pembinaan. Saya PPK, pembina pegawai. Seperti itu. Jadi sangat sayangkan kalau ditarik-tarik, wah ini karena mengantar Supriyadi, saya apa namanya? Saya copot. Bukan itu. Ketenteraman masyarakat sana. Sudah ada kasus Supriyadi, ditambah lagi ada penembakan. Sementara ini kan barang jelas. Polisi saya belum. Bayangkan, gara-gara statement dia sampai lapor dari Makassar datang. Kasihan, berapa biaya itu? Padahal saya panggil itu yang bawa mobil, ya dia nggak tahu juga. Kemungkinan orang melempar saja batu dan lain sebagainya. Kalau peluru itu kan harus ada selongsongnya. Jadi saya harap juga teman-teman media bisa kita menjernihkan sana. Kasus Supriyadi pemerintah daerah dukung penuh dia masuk hukum kita moral dan materi. Harap saja. Dia bolak-balik ke sana kemari itu. Bapak Ibu kan tahu sendiri. Berarti dia sudah ada pendapatan. Nah, ini pemerintah daerah, saya secara pribadi saya jamin. Dukungan moral kita. Anak-anak PGRI mereka izin silakan, tapi tidak boleh merusak, tidak boleh teriak-teriak, jangan pergi bakar-bakar ban. Itu PGRI kalau saya larang tak ada. Kalau saya larang PGRI memberikan sporting, itu baru berita besar. Ini PGRI saya. Cuma kalian tidak boleh tidak mengajar, karena yang sekolah terlantar nanti, sehingga bergilirlah mereka untuk memberikan sporting. Jadi sangat kita sayangkan sebenarnya kalau ini dianggap kita tidak pro cilik ya. Ya Supriyadi ini kasihan kan. Saya lihat ya orangnya ya, bayangkan mau memukul, saya lihat itu kita kasih begini saya bisa jatuh. Memang mau memukul keras begitu. Artinya pandangan saya lihat saya tidak campur itu, tapi seperti itu. Dan kasihan juga kita. Jadi saya sekali lagi saya terima kasih atas atensi semua, kawan atau semua. Tapi ya mari kita pisahkan ini dua hal. Kasus hukum sudah berjalan, mudah-mudahan segera selesai ya. Tapi sesudah kasus hukum ini masih ada. Karena ini punya keluarga besar mereka ini. Makanya kita damaikan dulu sini, nanti kita bicara lagi dengan kepolisian bagaimana mereka ini. Dihukum apa tidak dihukum, ini harus mereka didamaikan. Satu kampung. Kalau tidak sebentar lagi muncul lagi. Maka saya syukurnya, mohon maaf sama-sama orang Jawa. Kalau dari antar suku, saya nggak tahu. Karena di konser itu saya ngomongin dulu, singgungan dulu saja. Seperti perkelahian di bawah antar suku. Nah ini yang kita jaga. Jadi saya antisipasi. Sekarang ya persoalan dia mengantar Supriyadi apa, saya syukur alhamdulillah. Karena itulah mewakili kan dia juga panggil saya. Jadi ini salah artikan. Tapi komentar tentang penembakan itu, itu Densus 88 yang datang ini. Kita pun, saya pun lupa kita berani mengatakan bahwa karena ini masalah serius ini. Senjata ini mempunyai saya tanpa izin, apalagi menembak. Jadi ini yang kita luruskan supaya masyarakat itu tidak resah. Jadi kalau sudah diisu-isukan lagi di kampung, ada penembak gelap. Ya. Masyarakat tambah resah. Makanya saya tempatkan ke Satpol PP, ya kalau memang ada keresahan masyarakat. Sebelum itu, kepala desa saya panggil, bagaimana Pak Desa? Saya sudah bisa tidur. Nah, ini jadi wajib kita menjaga. Dan sekali lagi saya mohon maaf ya sebesar-besarnya yang mempelintir ini bahwa Camat Paido karena dia mengantar Supriyadi ke Jombang. Dia dibina dulu, kita pembinaan. Dia jadi camat berarti dia belum paham semua tugas.
Kan salah satu tugas yang menjaga ketentraman dan ketertiban dalam PP 72. Kita bilang dulu, mudah-mudahan dia sudah tahu. Kalau kita tepat kalau pegawai udah begitu. Kalau ada kesalahannya kita sanksi dulu dibina. Menyadari, ya kita kembalikan lagi. Jadi karir seorang itu kita tidak boleh halang-halang seperti itu. Jadi kasus Priyadi saya terima kasih mata teman-teman hukum kita semua sampai Selatan terkenal tingkat nasional. Saya terima kasih. Cuma ya ini kasus hukum ini kan kita tidak boleh diintervensi. Sebelum di pengadilan Pak Kajari telepon saya, bagaimana Pak Bupati? Saya bilang waduh, mesti ya Bapak sebelum tahan sampaikan saya. Kalau sebelum tahan saya lapor Kapolda apa semua kita dulu salah. Tapi ini sudah masuk di ranah pengadilan, mana pengadilan mau tarik. Kemarin saya panggil Ibu Supriyadi berapa hari saya panggil baru datang. Wah, mereka cegah terus. Alasannya katanya nanti didamaikan. Loh, bukan begitu. Saya mau dengar cerita dari orang yang asli. Ini kan selama ini hanya isu. Nah, itulah yang saya sarankan tidak laporkan. Saya mau dengar cerita aslinya bagaimana dia, termasuk saksi-saksinya, gurunya. Tapi ini kan namanya masih sudah jadi gugur ya kita. Jadi kita berdoa saja mudah-mudahan cepat selesai pengadilan ini karena kita tidak bisa intervensi masalah hukum, sudah lagi operasi hukum. Cuma ya inilah saya minta artinya ini pelaku ini polisi, tapi jangan kita anggap polisi tidak bagus. Oknum yang oknum, karena kan kita ini kan satu kesatuan pemerintahan tanpa polisi bagaimana? Itulah saya cepat cegah jangan sampai ada perasaan-perasaan yang begitu salah satu didiskreditkan. Lingkupnya luas ini, ketertiban masyarakat kita juga menjaga yang sampai ada merasa diskreditkan. Ini kan pasti tuduhannya wah ini yang nembak ini ya pasti orang polisi, apalagi yang punya senjata. Jadi sekali lagi saya terima kasih, saya berharap juga teman-teman wartawan ya memang kalau yang berita benar itu tidak seksi sebenarnya, ya hoax yang seksi. Tapi tolong ini menjelang politik, menjelang pilkada ini saya minta tolong supaya kita jaga ketentraman di Kalimantan Selatan. Karena ini ranahnya kemana-mana. Apalagi yang sudah ada kait-kaitkan, wah anaknya bupati kan nyalon dari ini. Saya kait-kaitkan wah ini disuruh. Kita tidak ada, kita tegak lurus. Ya kita sekali lagi saya terima kasih atas kehadiran hari ini yang saya sudah sampaikan. Jadi tolong saya minta tolong sekali lagi masalah Supriyadi dengan pemberhentian camat atau penarikan pembinaan camat jangan lagi dikaitkan. Ya orang ini kesana kemarin saya tak pernah halangi. Tapi kemudian dia laporkan bahwa saya sudah ketakutan ini ada penembakan kuat. Jadi sifatnya kenapa diturunkan eselon yang lebih tinggi? Ya, itu kita ketentraman. Kalau namanya mengganti, kalau saya melantik, ini tak biasa. Pegawai ketarik dulu pembinaan, supaya dia tahu tugasnya dia apa, saudara. Kalau dia sudah baik, kita kembalikan lagi. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ketua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sisi langsung. Pak, mau izin penjelasan saya Pak terkait status camat. Perkenalkan kita dari mana? Ya, saya Rizal Pak dari Kompas Pak. Mau minta penjelasan saja Pak Bupati bahwa status camat, status Pak Sudarso ini sekarang sebagai apa Pak? Apakah sudah tidak sebagai camat atau bagaimana Pak?
Yang kedua kan saya menganggap bahwa tindakan penonaktifan camat ini ada yang melanggar aturan bahwa tidak boleh dalam 6 bulan itu tidak boleh melakukan pencopotan dalam tanda kutip atau penonaktifan itu. Boleh dijelaskan seperti apa penjelasannya Pak Bupati? Terima kasih. Terima kasih. Jadi camat kita tarik dulu staf untuk pembinaan beberapa bulan ya. Jadi masalah kinerja, undang-undang kepegawaiannya ada pembinaan. Dia pertama. Kalau dia udah ini lagi kita sudah nyaman lagi daerah, tidak ada hukuman terus-menerus. Jadi kita tarik kan tidak mungkin mau dua. Sama BKO kan ini bagaimana membuat tugas kalau masih ada. Berarti sebagai staf di Pemda Di begitu Pak? sekretariat. Pembinaan biasa banyak. Pegawai yang malas, kurang hadir, kinerjanya tidak bagus, kita bina. Seperti itu. Ini undang-undang kepegawaian. Jadi jelas kan? Kalau yang kedua Pak, berdasarkan aturan itu tidak boleh mencopot ketika menjelang pilkada dan segala macam, itu gimana Pak? Itu melantik, mengganti melantik. Ini emergensi Pak. Kalau saya menarik, saya melantik camat, ya itu saya melanggar. Ini emergensi untuk ketentraman daerah. Jadi sama saya ambil alih, sama saya bupati jadi camat. Tapi karena saya ada eselon 2, jadi tidak ada penggantian. Paham, harus bisa pahami pembinaan dan penggantian. Ini kalau tentara komentar begitu ditampil lagi, kita ASN ya ditarik. Benar, coba tanya kesatuan. Kalau kopi komentar baru tidak sesuai, tampil lagi sama komandannya. Kita tarik, kita amankan dulu daerah. Nah, coba kau komentar, apakah pernah kamu laporkan apa? Bila Pak, saya harapan sedikit ya. Setelah kasus ini. Terima kasih. Secara pribadi saya mengucapkan permohonan maaf saya kepada Bapak Bupati Konawe Selatan karena kelalaian saya tidak melaporkan kasus Supriyani sampai terjadi pidananya. Itu apa alasannya Pak? Prosesnya itu kan sudah panjang Pak. Misalnya viralnya itu sudah jelang penangguhan penahanan. Memang waktu itu tidak ada koordinasi sama sekali dengan Pak Bupati. Tidak pernah Pak. Kalau dari pemerintah yang lain mungkin kepala dinas mungkin ada komunikasi ke sana mungkin. Sempat komunikasi. Maka di siapa? Pak PK. Kalau terkait yang penembakan sendiri itu Pak Camat itu bagaimana itu? Dugaan adanya penembakan itu Pak Camat itu. Dijelaskan kemarin kejadiannya seperti apa gitu. Kejadiannya mobil camat dipinjam Kades Arwan Glori ke rumahnya sekitar 1 jam, balik saya ditelepon kejadian di depan SD 3 Baito, diduga dilempar ke tapel. Laporannya itu dia waktu Pak Desa itu dia melapor ditembak atau dilempar Pak? Saya ya kalau yang ditembak itu. Yang di telepon itu disampaikan bahwa Pak Desa ini yang bawa mobil. Pak Desa yang bawa mobil katanya terjadi pecah kaca. Berarti tidak ada disampaikan. Iya. kenapa sampai ada kalimat ada penembakan Pak? Setelah penembakan itu siapa Pak? Saya lalai, saya tidak menyampaikan di situ.
Berarti ini tidak melapor ke bupati tapi ke OPD lain melapor Pak ya? Karena pernah melapor bilang. Saya tidak pernah melapor ke bupati. Itu kelalaian saya Pak. Mohon maaf kepada Bapak Bupati Kondang Selatan. Di situ kelalaian saya. Pak, dari awal Pak Camat kan memang mengawal kasus ini Pak ya, kasus Ibu Supriani itu memang karena keprihatinan atau bagaimana Pak Sudarsono? Jadi ini hanya camat ya. Selain gempa yang melaporkan kejadian yang salah tadi saya terhadap dinas camat dan juga ditembak seseorang. Itulah. Entah kalau Saya. softgun juga kan biar bukan polisi yang punya Pak, mungkin orang lain atau apa, mungkin terlalu ini juga, terlalu cepat juga berkesimpulan. Saya sangat alergi itu masa penembakan terang saja karena itu kita tahu panjang kan. Pak, apakah setelah kasus ini Pak Camat Sudarsono dikembalikan di jabatannya atau seperti apa? Karena Ya kita kan pembinaan dulu berapa bulan ya kita lihat. Kalau salah masyarakat masih menginginkan kita kembalikan. Pak, ini Pak, sekarang kemarin selama kasus ini berjalan, Ibu Supriani diinapkan di rumah dinas Camat Barito. Kedepannya setelah pergantian ini, bagaimana? Apakah Nasib. masih diinapkan atau bagaimana? Kalau Ibu Supriani kita mau di sana mau dirujak bupati silakan. Tetap makanya ini masuk dengan limasnya. Karena di sana di dalam ini kita sudah paham ada orang-orang panggung lain lagi. Bayangkan bupati sudah 3 hari yang lalu saya panggil, nggak boleh nanti mendamaikan. Karena orang cari panggung ini, nggak boleh nanti mendamaikan. Berarti masih diinapkan di Itu. Makanya kalau soal inapnya, saya sudah sampaikan mau dirinya bupati silakan. Yang penting kita jamin aman di rumahnya juga aman. Ada Satpol PP kita. Makanya kepala Satpol PP ini yang kita tugaskan di Baiso ini. Tujuan kita hanya ini. Jadi jangan terlalu digoreng-goreng. Masalah Sudarsono. Sudarsono jelas aturan kepegawaian salah besar. Itu. Jadi ya mohon maaf, ini soal pers itu biasa. Beda. Pegawai tidak boleh sembarang bicara kayak LSM. Nggak boleh cari panggung pegawai, ada aturannya. Kita ada tanggung jawab seperti itu. Makanya saya lihat sudah tidak terlalu sudah lupa tugasnya. Ya. Pak, izin di luar konteks penembakan ini, upaya perlindungan dari Pak Sudarsono dari awal kasus Supriani, apakah diapresiasi oleh pemerintah setempat atau seperti apa? Apresiasi mungkin ke Pak Sudarsono? Ya urusannya terhadap Supriani kita apresiasi, sudah jalan. Cuma kita maunya ini barang ini sudah masuk hukum, boleh berjalan. Ini masyarakat tidak boleh ada keresahan. Nah ini menambah masalah baru dengan penembakan kan itu. Jadi kalau dikait-kaitkan terus itu ya ada selesainya seperti itu. Tapi ya mohon maaf kalau dikait-kaitkan terus itu memberatkan dia. Tinggal pembinaan kita lihat menyadari enggak kesalahan apa semua kekeliruan sadar enggak? Itu sudah itu pembinaan pegawai dimanapun. Kalau tentara di sel, kalau ada begitu, kita panggil pembinaan dulu. Sudah sadari bagaimana menjadi, karena salah satu undang-undang itu tugas camat itu menjaga ketertiban. Satu lagi mungkin, ya. Saya bagian dari kantor berita nasional Barat. Saya mau bertanya kepada Pak Kadis bagaimana koordinasinya di pemerintah daerah khusus Pak Bupati dari pihak dinas sendiri? Terima kasih banyak. Saya juga perlu klarifikasi yang disampaikan Pak Camat tadi. Mungkin koordinasi yang beliau maksud itu setelah viral Pak. Ya, mungkin posisi saya sebagai kepala dinas
sebagai ketua PGRI juga, ya kita juga sayangkan sama dengan Pak Bupati, nanti viral baru kita tahu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, koordinasi kami dengan pimpinan daerah, ya, memang itu aja. Setelah masalah ini viral, saya langsung telepon beliau masalah ini, ya, beliau menyarankan bagaimana sehingga baik kapasitas saya sebagai kepala dinas maupun kapasitas saya sebagai ketua PGRI, dalam hal ini beliau juga sebagai ketua dewan pembina PGRI, beliau menyarankan supaya kita ikut terlibat di dalam penanganan. Demikian juga permasalahan berlanjut. Setiap apa yang kami ingin laksanakan, kami koordinasikan dengan Kabupaten. Demikian. Pak Kadis, ini kan kasus dari April ya Pak ya, dan Pak Kadis kalau misalnya infonya tidak pernah mengetahui sampai viral, artinya ada sekitar 5 bulan itu Pak baru bisa mengetahui. Kenapa PGRI tidak, kalau Bapak sebagai ketua PGRI itu masa tidak mengetahui Pak selama itu kinerjanya, bagaimana informasinya tidak sampai atau bagaimana penjelasannya itu Pak? Ini juga yang kita sesalkan kemarin, ya, kenapa tidak ada penyampaian ada kasus yang menimpa guru di Kecamatan Baik. Upaya mereka telah laksanakan upaya perdamaian itu oleh PGRI Kecamatan Baik. Kemudian perlu juga kami sampaikan bahwa di setiap satuan pendidikan itu diatur oleh Permendikbud nomor 46 bahwa satuan pendidikan itu membentuk tim TPPK. Saya kira tim TPPK sudah berjalan, tetapi ya hasilnya seperti yang kita ketahui bersama, tidak ada diselesaikan. Ya. Sebenarnya nanti viral juga, setelah viral kami ditelepon, ada hasil rapat PGRI seperti 1, 2, 3, dan ya hasil rapat mereka ya kami langsung bergerak Pak Sekdis. Hari berikutnya ya kami langsung bagi tugas, ada yang ke Rutan, ada yang ke Baito, saya bertugas dengan kejaksaan, dengan polisi. Jadi ini masalahnya perkiraan teman-teman PGRI